Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara adik-adik sekalian. Ya, Pak Jul itu sering ke bawah suasana. Jadi biasanya kalau untuk siswa SMP itu Pak Jul pakai kata sapaannya adik-adik. Kalau SMA itu biasanya Pak Jul menggunakan kata sapaan saudara-saudara. Kadang sok ketuker, tapi no problem lah. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran mengenai bahasa Indonesianya. Kita akan belajar mengenai latihan soal akhir bab, masih bab 1 ya, mengenai lebih fokusnya ke teks deskripsi. Nah, yang perlu diingat, jadi teks deskripsi itu sebagaimana ada di rangkuman ini ya, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Jadi seolah-olah kalau kita itu membaca atau mendengar teks deskripsi, kita itu seolah-olah melihat, mendengar, bahkan bisa merasakan objek tersebut, keberadaan objek tersebut. Nah, itu adalah teks deskripsi. Mengenai ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya tentunya adalah beberapa kata atau kalimat itu menjurus kepada penggambaran objek sejelas-jelasnya. Kemudian struktur teks deskripsinya berupa judul, deskripsi umum, deskripsi bagian atau deskripsi khusus ya. Kemudian selanjutnya penutup. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Untuk prolognya, kita masuk ke latihan soal akhir bab. Silahkan adik-adik sekalian baca. Pak Jul tidak perlu membacakan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya cukup di pause, kemudian dibaca. Selesai dibaca, langsung di play lagi. Gitu, silahkan. Ini untuk terusannya. Cukup ya. 1. Berikut yang tidak tergolong kalimat deskriptif dalam paragraf pertama teks tersebut ditandai nomor, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita balik lagi ke paragraf pertama. Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah adalah candi terbesar di Indonesia. Nah, berarti dari sini kita mengetahui objek Borobudur ada di Jawa Tengah. Ini deskripsi 1. 2. Borobudur ramai dikunjungi wisatawan. Borobudur ramai. Ramai itu adalah suasana di Borobudur. Nah, berarti kita seolah-olah tahu kalau Borobudur itu banyak pengunjungnya. Deskripsi juga. 3. Pada perayaan Waisak, Borobudur juga menjadi pusat ibadah umat Buddha di Indonesia. Nah, ini juga deskripsi. Nah, berbeda untuk yang nomor 4. Saat ini, Borobudur ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, ini bukan deskripsi ini fakta ya, fakta bahwa Borobudur itu sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.
Ini paparan ini. Seperti itu. Jadi yang bukan deskripsi adalah kalimat 4. Kemudian nomor 2. Pernyataan yang benar tentang teks tersebut adalah teks tersebut bukanlah teks deskripsi. Salah. Yang benar bukanlah teks deskripsi. Nah, ini bukan jawabannya. Itu jelas teks deskripsi. Yang B, paragraf pertama teks tersebut adalah bagian deskripsi umum. Itu benar. Itu kan mengulas mengenai Borobudur. Iya kan? Mengenai Borobudur, alamatnya, kemudian situasinya. Nah, itu kan deskripsi umum. Yang kemudian disambung pada paragraf yang kedua mengenai reliefnya. Nah, relief itu kan bagian dari Candi Borobudur. Borobudur itu bagian umum, reliefnya itu merupakan bagian khusus dari candi. Karena bagian-bagian candi itu kan bukan hanya sebatas relief saja. Bagian candi itu ada bagian tamannya, ada tempat peribadatannya, kemudian ada reliefnya. Relief itu kan hanya sepanjang lukisan di luar. Kita belum tahu apa yang ada di dalam. Kemudian di sekitarnya. Nah, jadi ini yang B benar ya, dimungkinkan benar. Kemudian yang C, paragraf kedua teks tersebut adalah simpulan seluruhnya. Bukan. Paragraf kedua itu masih berupa deskripsi bagian atau deskripsi khusus. Teks tersebut adalah teks imajinasi. Salah. Ini bukan imajinasi. Borobudur itu ada bendanya. Jadi bukan imajinasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3. Relief yang disebut Mapradaksina ini berisi banyak beragam kisah dan cerita. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif adalah dengan menghapus kata. Nah, ini sudah kelihatan sekali. Berisi banyak beragam. Banyak itu sudah mengandung makna jamak. Bukan hanya satu. Beragam itu juga mengandung makna jamak atau tidak hanya satu. Jadi ini ada pemakaian kata 2 kali. Banyak beragam. Nah, semestinya bagaimana? Semestinya adalah banyak saja atau beragam saja. Jadi kalau ini diminta untuk menghapus apa? Mestinya adalah menghapus banyak atau beragam. Nah, kalau di jawaban di sini yang dihapus adalah yang banyak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kepada pemahaman teks yang kedua. Silahkan dibaca terlebih dahulu secara seksama. Seperti biasa, di pause dulu, kemudian dilanjutkan. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ke teks soal yang keempat. Saat ini sudah ada suguhan bagi wisatawan berupa kapal wisata glass bottom. Maksud kata suguhan ya,
dalam kalimat tersebut adalah, nah, sudah ada suguhan bagi wisatawan berupa kapal wisata. Nah, tentunya kapal wisata ini yang menjadi objek. Jadi kan tidak mungkin itu dalam bentuk makanan, jamuan. Jamuan itu kan mesti dimakan. Memang kita bisa makan kapal wisata, ya kan? Kan nggak mungkin. Penyajian kita nggak mungkin bisa menyajikan kapal wisata. Nggak kuat, kita nggak mampu. Jadi kalau persembahan itu bisa sekali. Persembahan itu maksudnya apa? Persembahan itu maksudnya misalkan ya, contohnya atraksi. Nah, atraksi, persembahan, pertunjukan. Nah, seperti itu malah lebih tepat. Jadi, jawaban yang tepat untuk menggantikan kata suguhan adalah persembahan. Kemudian nomor 5, penggambaran indera yang menonjol dalam paragraf kedua. Ingat, indera yang digunakan pada paragraf kedua, indera itu ada banyak ya. Ada indera penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengaran. Nah, untuk menganalisa indera yang digunakan, kita lihat konteksnya. Memasuki kawasan ini, pengunjung akan melewati anjungan dengan material kayu memanjang dari utara ke selatan. Dari situ, pengunjung bisa menikmati pantai dari ketinggian. Nah, dari ketinggian tapi kita bisa menikmati pantai. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara melihat pantai. Nah, melihat pantai itu pakai apa? Pakai penglihatan. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, ini kan menikmati, kuncinya apa? Menikmati pantai dari ketinggian. Selanjutnya nomor 6. Dalam paragraf ketiga, fokus penggambaran adalah pada objek. Nah, kita lihat dulu konteksnya semuanya. Yang dibahas adalah fasilitas di GDW, Grand Watu Dodol. Nah, selanjutnya kemudian dideskripsikan apa? Atau dirinci apa saja fasilitasnya. Nah, fasilitasnya di sini pengunjung bisa menikmati persembahan wisata Glass Bottom, kemudian bisa melihat terumbu karang dengan kapal transparan, kemudian sampai berjalan menikmati pemandangan sepanjang 2,5 km. Nah, berarti fokus paragraf ketiga 1, 2, 3 adalah pada objek fasilitas GWD-nya. Yang C. Selanjutnya nomor 7. Deskripsi khusus dalam teks tersebut berupa penggambaran jelas tadi. Deskripsi khususnya adalah tentang fasilitas di Grand Watu Dodol. Jadi ini kalau ini kan deskripsi umum. Kemudian ini deskripsi bagiannya. Salah satu bagiannya, salah satu fasilitas dari GDW. GDW itu kan bukan hanya sebatas Glass Bottom, ada lain-lainnya. Seperti itu. Jadi deskripsi khususnya adalah fasilitas di GDW. Untuk nomor 7. Kemudian nomor 8. Deskripsi umum dalam teks tersebut terdapat dalam paragraf jelas. Deskripsi umumnya ada di paragraf 1. Ya kan? Deskripsi umumnya itu di sini hanya menggambarkan bahwa GWD itu letaknya di mana.
kondisinya apa, fungsinya apa. Nah, ini semua diulas di paragraf 1. Jadi deskripsi umumnya ada di paragraf pertama. Kemudian nomor 9, deskripsi khusus dalam teks tersebut terdapat dalam paragraf ini sama dengan pertanyaan nomor 7, ada di paragraf ketiga. Jadi fasilitas di GWD itu merupakan salah satu yang jadi GWD-nya itu umum. Tapi fasilitas yang ada di GWD, nah itu deskripsi khusus. Gitu ya, paham ya? Jadi nomor 9 ini juga dalam paragraf ketiga. Kemudian selanjutnya nomor 10. Istilahnya GWD ini adalah rekomendasi yang aman bagi siapapun yang mencari wisata pantai dengan pemandangan mempesona. Nah, perbaikan yang tepat dari kalimat tersebut adalah, nah ini mesti hati-hati. Ini soal HOTS. Kita identifikasi masing-masing salahnya ya. Yang A, salahnya di mana? Pada kata mempesona. Nah, mempesona itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah memesona. Pak Jul tadi sudah cek ya. Jadi tulisannya kayak gini, bentuk bakunya. Memesona. Jadi yang A itu salahnya di mempesona. Yang B salahnya pada siapapun. Siapapun itu mestinya dikasih space, dikasih spasi. Siapa spasi pun. B salah. Kemudian yang C mempesona lagi. Salah, mestinya adalah memesona. Yang D adalah yang benar. Ini ada siapapun sudah dikasih spasi, memesonanya sudah benar. Jadi jawabannya yang D. Oke, coba kita cek ya di Kamus KBBI. Kata baku mempesona ya. Kata baku pesona. Ini kata baku antara mempesona dan memesona yang tepat menurut KBBI adalah kata memesona. Soalnya Pak Jul tadi udah cek di Kamus KBBI-nya. Bisa di Kamus KBBI bisa dicek secara online juga ya. Jadi sekali lagi untuk penulisan yang bentuk baku untuk kata mempesona itu adalah bentuk tidak baku. Bakunya apa? Bakunya adalah memesona. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bisa membantu. Tetap ikuti channelnya Pak Jul. Nanti suatu saat Pak Jul juga akan membahas soal-soal AKM agar adik-adik sekalian terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal yang sifatnya literasi. Soal literasi itu lebih susah dibandingkan soal numerasi. Kalau numerasi itu tahu hitungannya, kita bisa temukan jawabannya. Tapi kalau soal literasi itu kan modelnya seperti ini. Rumitnya luar biasa. Dan harus teliti dalam menganalisa setiap pilihan jawaban. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.